fitnah dunia atau fitnah harta. Ada di dalam ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-44. 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafna binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan berikanlah permisalan, percontohan, kisah, perumpamaan tentang dua orang laki-laki. Yang salah satunya ini ada yang disebutkan di situ dia nggak kafir, tapi dia memiliki dua kebun. Jannataini min a'nab, dari anggur-anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, dan juga di sekelilingnya itu ada kebun-kebun kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan dijadikan di antara kebun kurma dan kebun anggur itu ada ladang-ladang yang di tengahnya mengalir air. Kebun ini tidak pernah menzolimi pemiliknya. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadzlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahar, dan di sungai celah-celahnya itu ada sungai. Gak pernah mendolimi pemiliknya itu. Jadi kalau dia tanam, ketika panen balik modal aja enggak, pasti untung. Selalu mendapatkan keuntungan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan keuntungan. Ketika selalu mendapatkan keuntungan, dan ini boleh dipraktekkan di dalam siapa saja ya. Boleh itu wirausahawan, boleh itu akademisi, boleh itu pekerja profesional, atau pengusaha apapun yang setiap dia berusaha, bekerja, kok ternyata dalam akhir bulan gajinya itu selalu melampaui dibandingkan kebutuhannya. Kebutuhannya dalam satu bulan itu kok 4 juta, 5 juta, gajinya kok 50 juta. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Dan ini bukan kepastian, tapi seringkali seperti itu. Kebayang ya? Baik itu yang pekerja, baik itu yang wirausaha, baik itu yang akademisi, atau apapun pekerjaannya, kok ternyata pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Maka dari sinilah tadi dia kemudian mengatakan wa kana lahu thamar, maka kemudian dia ini mempunyai kekayaan yang sangat besar. Setelah mempunyai kekayaan yang sangat besar, dia kemudian mengatakan wa huwa yuhawiruhu, dan dia berkata kepada kawannya, ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafar. Sesungguhnya aku, kalau dibandingkan dengan kamu, lebih banyakkan aku hartanya. Pengikut juga demikian. Pengikut itu bisa jadi anak, pekerja, follower, pendukung. Masih banyakkan aku daripada kamu. Disebabkan apa? Harta itu punya dua posisi. Yang pertama, dia bisa menjadikan orang lain merasa dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain. Atau kalau dia melihat ke atas, dia akan senantiasa kurang rasa syukurnya.
Dunia itu seperti itu. Sehingga dia mengatakan ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafa. Aku yang lebih banyak hartanya dibandingkan kamu. Sehingga kesombongan itu bisa hadir disebabkan karena banyaknya kedudukan atau harta, sehingga dia menjadikan kala innal insana layatgha arra'ahus tahna. Orang itu akan melampaui batas kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya bisa menyelesaikan urusannya sendiri, nggak butuh orang lain. Karena banyaknya harta dan juga pengikut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di ayat 42. Wa wahita bi tamadihi. Dibuka? Ada yang buka? Wa wahita bi tamadihi. Maka kemudian harta kekayaannya itu dibinasakan. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi. Karena dia mengatakan ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafaro. Aku lebih banyak hartanya dan juga lebih banyak pegawainya, pengikutnya, pendukungnya dibandingkan kamu. Sehingga menjadikan dia sombong, melihat ke bawah, orang lain merasa kecil, melihat ke atas harus selalu bersaing-saingan. Sebabnya akhirnya apa? Dia mengatakan ketika masuk kebun itu kan semuanya sudah terprediksi. Tahun depan, bulan depan berarti panen lagi dapat sekian lagi, bulan depan panen lagi dapat sekian lagi, bulan lagi terus seperti itu. Ini yang menyebabkan dunia itu dia menjadi lupa akan akhirat. Apa yang dikatakan oleh dia? Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Saya kira kiamat gak akan terjadi lah kalau seperti ini. Wala in ruditu ila rabbi la ajidanna minha khairam minha munqalaba. Kalaupun nanti memang benar ada yang namanya hari kiamat, pasti juga aku akan mendapatkan tempat yang terbaik dengan dikembalikannya kebun-kebun itu. Jadi selalu ukuran seperti itu. Sehingga dia mengatakan ma'adunus sa'atako ima, gak akan itu kiamat terjadi. Artinya dia semakin jauh percaya akan adanya hari kiamat, menganggap dunia itu kekal abadi. Kekal abadi itu begini, saya itu gak pernah melihat orang yang kehidupannya biasa-biasa kemudian dia khawatir akan habisnya hartanya, pendidikannya, kesehatannya. Sehingga gak ada itu orang yang biasa-biasa kemudian dirinya harus diasuransikan, hartanya harus diasuransikan. Karena memandang dunia itu dia gak begitu panjang. Adanya hari ini, disyukuri hari ini, urusan besok ya dipikirin besok. Kan mestinya seperti itu. Lah kalau seandainya urusan besok dipikirin sekarang, besok mikir apa? Ya urusan besok dipikir besok, hari ini mikir hari ini. Maka ketika dia mengatakan seperti itu, lihat, penyebab orang itu menghina orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malam
Karena dia itu sibuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Bukan berarti orang yang mengumpulkan harta itu berarti orang yang kaya saja, Bu. Yang nggak kaya juga ngumpulin. Lo baik, lo benar. Jangan kira orang yang banyak hartanya kemudian dia jadi lalai sholatnya. Karena ada orang yang hartanya juga nggak banyak, sholatnya pun juga lalai. Kapan itu? Alladzi jama'a malan wa addada. Kalau sudah ngumpul ngitung, yang terjadi apa? Yahsabu anna malahu, dia merasa bahwa hidupnya di dunia ini akan kekal selama-lamanya. Merasa kekal selama-lamanya. Makanya anak masih kecil aja itu sudah diinvestasikan untuk sekolahnya ini, sampai lupa ada saudaranya yang belum makan, ada tetangganya yang sakit, ada. Makanya harta menjadi fitnah. Kapan itu? Ketika memposisikan diri seperti pemilik dua kebun tadi. Cara terapinya seperti apa? Lihat di ayat yang ke-45. Allah berfirman, wadrib lahum matalal hayatid dunya. Lihatlah permisalan kehidupan dunia itu seperti apa? Kamain, seperti air hujan, anzalnahu, yang diturunkan, minas sama, dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, dengan air hujan itu turun ke tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuhan itu menjadi tumbuh. Setelah tumbuh indah, apa yang terjadi? Fa asbaha hashiman tadruhur riyah, maka tumbuhan tadi itu menjadi kering dan layu. Setelah itu diterbangkan oleh angin. Anggaplah dunia ini adalah sesuatu yang cepat berputar dan berganti. Kalau posisi yang tidur tadi itu yang panjang, kita harus ambil bagian di dalam posisi itu. Kalau untuk urusan dunia, di surat Al-Hadid sudah dijelaskan itu kan. I'lamu annamal hayatud dunya, isinya apa? Dunia itu la'ibun walahun wazina watafakhurun watakaturun fil amwali wal aulad. 5 tahapan itu kalau dilihat, Bu, tahapan manusia itu rata-rata seperti itu. Masih anak-anak, ilamu annamal hayatud la'ibun. Apa la'ibun? Main-main. Anak-anak itu hidupnya main. Ya. Walahun, senda gurau yang melalaikan. Agak dewasa, remaja, mulai pagi sampai pagi lagi game online. Wazina, agak dewasa dikit, suka zina itu apa? Perhiasan, dandan, narsis, dikit-dikit ya selfie, wifi. Kalau galeri dibuka foto dia sendiri aja semuanya. Sampai beli RAM tambahan, padahal itu fotonya dia sendiri semua. Setelah narsis, setelah narsis wazina, terus kemudian watafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga. Anakku kerja nang dia. Watakaturun fil amwali wal aulad. Putuku sami ini kerjain nang gini tuh ya. Itu ibu-ibu yang nggak ngaji, kalau di sini nggak. Terus seperti itu posisinya nanti akan turun hujan kuning, setelah itu layu, setelah layu kemudian hilang, nggak jadi apa-apa. Yang dikumpulkan banyak itu kemudian nanti jadi rebutan siapa? Makanya aku jadi orang yang
Orang pelit itu bawa hartanya ke akhirat sana. Wong yang capek jenengan kok yang menikmati pasangannya nanti nikah meninggal duluan. Pasangannya nikah lagi, dinikmati hartanya sama orang lain, kan rugi. Titipkan, jadi orang pelit, titipkan ke majelis ilmu, ke pondok tahfidz, ke amal sodako, terus semuanya. Nanti ketemu sama harganya di sana. Terus kemudian fitnah tentang ilmu. Tadi sudah saya mau kontimain tentang ilmu itu, bahwa ilmu itu punya dua potensi. Potensi bermanfaat sama potensi tidak bermanfaat. Ilmu itu pun juga bisa menjadikan orang sombong. Dan yang terakhir kedudukan yang terakhir tentang fitnah kekuasaan. Rasulullah menyebutkan ada 4 raja-raja dunia, yang 2 muslim, yang 2 kafir. Yang 2 muslim ini Sulaiman, yang satunya adalah Dzulqarnain. Yang kafir 2, satu adalah Namrud, yang kedua adalah Nebukadnezar. Dua-duanya dari Persia, yang satu dari Babilonia. Kalau ini muslim dua-duanya. Kita lihat, Bu, ketika seseorang mempunyai sandaran diri bahwa aku bisa menjaga imanku, dia bakal terkena fitnahnya Dajjal. Makanya dia harus menyelamatkan diri. Kalau dia merasa bahwa hartaku gak akan habis, insya Allah mudah akan terbinasakan. Ilmu pun juga demikian. Ini adalah karena ilmuku, maka mudah hilang. Orang mendapatkan ilmu yang paling alhamdulillah, ilmu Allah jaga kita. Seberapa mudahnya Allah mengangkat pemahaman atau ingatan dari seseorang. Mudah sekali. Tentang jabatan, ada Sulaiman dan Dzulqarnain, sini ada Namrud, sini ada Nebukadnezar. Saya mengambil Sulaiman sama Namrud. Ketika orang yang berkuasa kok kemudian dia mengatakan ini adalah hasil karyaku, ini adalah disebabkan ilmuku, aku lebih baik dibandingkan dia karena sebab pencapaianku, maka yang terjadi sama mirip seperti Namrud dan juga Korun. Dia akan dibenamkan dengan hartanya. Bahkan Allah akan mengutus sesuatu yang sangat rendah dan ringan untuk membinasakan itu. Tapi melihatnya begini, Bu. Makanya kok kita dulu pernah kan ada obati sakitmu dengan sodako, obati kesusahanmu dengan sodako, dan yang lain seperti itu kan. Karena nanti di sisi yang lain, kalau kita tidak berbuat seperti itu, mudah bagi Allah mendatangkan sesuatu yang remeh untuk menghabiskan apa yang sudah dikumpulkan. Ada orang yang untuk berobat aja satu obatnya itu bisa senilai jutaan, satu obat. Yeah. Jadi 2 posisi. Sedangkan 2 yang lainnya, Sulaiman dan juga siapa namanya? Dzulqarnain ini berbeda. Kalau yang 2 dia mengatakan utituhu ala ilmin indi, aku bisa seperti ini ya karena usaha dan kerja kerasku. Itu bahasanya. Karena saya dulu sekolah di fakultas ini, makanya saya menjadi sukses ini. Muncul kesombongan seperti itu, gampang dibinasakan. Seperti pemilik 2 kebun, seperti Korun, seperti Namrud.
Tapi kalau memposisikan diri seperti Sulaiman, seperti Dzulqarnain. Dzulqarnain itu apa? Ketika Dzulqarnain sudah membangun bangunan yang begitu dahsyatnya sehingga Ya'juj dan Ma'juj gak bisa, itu kan semuanya memuji. Ketika pujian itu disematkan kepada Dzulqarnain, Dzulqarnain mengatakan apa? Kalau kita mungkin ya mesti gini kok gitu. Ya ekonom. Dzulqarnain nggak mengatakan seperti itu. Dia mengatakan qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini semua rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana haqqo. Kalau sudah masanya, sudah ajalnya, ya nanti pasti akan datang ketetapan Allah, dan ketetapan Allah itulah yang hak. Begitu. Jadi bukan mengatakan ya semuanya ini adalah kebayang. Nabi Sulaiman kan mendang. Nabi Sulaiman itu kan seorang raja yang doanya itu keren. Kerennya itu dia Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah berikan aku perbendaharaan dunia yang tidak pernah diberikan kepada orang lain setelahku. La yambahi ahadam min ba'di. Sampai Rasulullah kan demikian pernah. Kalau sekiranya bukan karena doanya Nabi Sulaiman, jin itu bisa saya tangkap, saya ikat di tiang sampai dibuat mainan. Dahsyatnya doa Nabi Sulaiman seperti itu. Nabi Sulaiman itu adalah orang yang kerajaannya, kekayaannya, pasukannya bukan hanya sekedar manusia, bahkan jin, bahkan hewan pun juga pasukannya. Kalau apel itu semuanya pasukannya itu diapelkan semuanya. Dalam perjalanan pun semut kemudian masuk pun udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Ayo semuanya masuk ke dalam lubang kalian. Sulaiman bersama pasukannya akan melewati ini. Kalau nggak mau nanti kalian akan terinjak. Fatabassama dhahikam min qawliha. Maka kemudian doa Nabi Sulaiman apa? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amala shalihan tardu wasbir ibadi. Di ayat yang lain, hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am. Ini semua adalah karunia Rabbku. Jangan dikit-dikit wong kene kok. Jangan sedikit-dikit menyandarkan kepada diri. Meskipun salah satu asbabun nuzul itu kan diceritakan Nabi Sulaiman itu berjanji akan berhubungan dengan istri-istrinya yang berjumlah 70. Dia mengatakan pada malam hari ini akan aku hubungi istriku berjumlah 70 ini pasti akan jadi anak-anak yang akan menolong agamaku semuanya. Ada yang pernah tahu dengar hadisnya? Pernah. Kemudian dia lupa mengucapkan apa? Insya Allah. Akhirnya dari 70 itu gak ada yang jadi, hanya satu yang lahir, itu pun separuh, jadi separuh. Kalau seandainya dia mengucapkan insya Allah, pasti yang 70 itu jadi semuanya dan menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara menjaga fitnah dari semua ini tadi, yang paling pertama adalah mintalah kepada Allah.